Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat, tetap semangat, belajar dari rumah. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi penulangan pelat lantai beton bertulang. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa dapat membedakan sistem penulangan pelat satu arah dan sistem penulangan pelat dua arah. Yang kedua, siswa dapat membuat gambar denah pelat lantai beton bertulang. Anak-anak, perhatikan gambar pelat lantai berikut. Gambar A, gambar B, dan gambar C. Dapatkah kamu menemukan perbedaan dari ketiga gambar tersebut? Jika dibuat dalam bentuk tabel, maka perbedaan dari ketiga gambar tersebut adalah gambar A bertumpu pada 2 tumpuan, gambar B bertumpu pada 4 tumpuan, dan gambar C bertumpu pada 4 tumpuan. Sementara rasio perbandingan L per W untuk gambar A sama dengan 2, gambar B lebih besar dari 2, dan gambar C kurang dari 2. Anak-anak, untuk menentukan sistem penulangan pada ketiga gambar tersebut, simaklah penjelasan tentang sistem penulangan berikut. Pelat satu arah atau biasa disebut one way slab hanya ditumpu di kedua sisinya, sehingga pelat tersebut akan melentur atau mengalami lendutan dalam arah tegak lurus dari sisi tumpuan. Jika pelat bertumpu pada 4 sisi, tetapi dengan rasio panjang terhadap lebar, nilainya lebih besar atau sama dengan 2, maka reaksi beban akan lebih banyak didistribusikan ke arah bentang yang lebih pendek. Pelat dua arah atau biasa disebut dengan two-way slab bertumpu pada 4 tumpuan dengan rasio perbandingan panjang terhadap lebar nilainya kurang dari 2. Reaksi beban akan didistribusikan menuju kedua arah, yaitu arah X dan arah Y. Dapatkah kamu menentukan sistem penulangan pelat pada ketiga gambar tersebut? Gambar A termasuk dalam sistem penulangan pelat satu arah karena hanya bertumpu pada 2 tumpuan. Gambar B termasuk dalam sistem penulangan pelat satu arah karena bertumpu pada 4 tumpuan, rasio perbandingan L per W-nya lebih besar dari 2. Sedangkan gambar C termasuk dalam sistem penulangan pelat dua arah karena bertumpu pada 4 tumpuan dan rasio perbandingan antara L dan W kurang dari 2. Setelah kita memahami cara menentukan sistem penulangan pada pelat, selanjutnya kita akan belajar menggambar denah penulangan pelat lantai beton bertulang. Tulangan-tulangan yang terdapat pada konstruksi pelat beton bertulang adalah: yang pertama, tulangan pokok. Tulangan pokok dibedakan menjadi 2, yaitu tulangan pokok primer dan tulangan pokok sekunder. Tulangan pokok primer ialah tulangan yang dipasang sejajar dengan sisi pelat arah lebar atau sisi pendek dan dipasang mendekati sisi luar beton. Tulangan pokok sekunder ialah tulangan yang dipasang sejajar dengan sisi pelat arah panjang dan letaknya di bagian dalam setelah tulangan pokok primer. Yang kedua adalah tulangan susut. Tulangan susut adalah tulangan yang dipasang untuk melawan penyusutan atau penguaian dan pemasangannya berhadapan dan tegak lurus dengan tulangan pokok dengan jarak dari pusat ke pusat tulangan susut maksimal 40 cm. Yang ketiga adalah tulangan pembagi. Tulangan pembagi adalah tulangan yang dipasang pada pelat yang mempunyai satu macam tulangan pokok dan pemasangannya tegak lurus dengan tulangan pokok. Besar tulangan pembagi 20% dari tulangan pokok dan jarak pemasangan dari pusat ke pusat tulangan pembagi maksimum 25 cm atau tiap bentang 1 meter terdapat 4 batang. Berikut adalah simbol atau notasi pada penggambaran pelat. Simbol yang pertama adalah lapisan atas pertama dari atas. Simbol berikutnya adalah lapisan atas kedua dari atas. Selanjutnya adalah lapisan bawah kedua dari bawah. Dan yang terakhir adalah lapisan bawah pertama dari bawah. Setelah memahami teori sistem penulangan pelat, marilah kita aplikasikan teori tersebut untuk menyelesaikan soal berikut. Baiklah anak-anak,
Sekarang kita akan langsung mengaplikasikan teori tersebut untuk menggambar denah plat lantai. Denah suatu konstruksi plat lantai ditunjukkan dalam gambar berikut ini. Diameter tulangan 10 mm dengan jarak pemasangan 200 mm. Pada gambar tersebut terdapat plat lantai yang ukurannya adalah 400 x 400. Di sini ada dua plat, yaitu plat A dan plat B. Berdasarkan gambar di atas, tentukan sistem penulangan pada plat lantai tersebut. Dan yang kedua, gambarlah denah pemasangan tulangan plat lantai tersebut. Untuk menentukan sistem penulangan pada soal, kita lihat platnya bertumpu pada 4 sisi. Rasio perbandingan L per W yaitu 400 dibagi dengan 400 sama dengan 1. Sehingga rasio L per W kurang dari 2. Itu artinya kita dapat klasifikasikan plat tersebut ke dalam plat dua arah karena bertumpu di 4 sisi. Kemudian rasio L per W kurang dari 2. Selanjutnya, mari kita belajar cara menggambar denah tulangan plat lantai menggunakan aplikasi AutoCAD. Langkah pertama adalah kita membuat tulangan pokok. Kita tarik garis lurus, kemudian kita offset setebal plat dikurangi 2D. Selanjutnya kita berikan overlap sepanjang 12D. Dan kita beri bengkokan sepanjang 6D. Ini harus membentuk sudut 45 derajat. Selanjutnya kita beri bengkokan pada batas tulangan tumpuan dan lapangan. Ini jaraknya adalah 1/5 LX. Dan yang selanjutnya adalah kita berikan bengkokan tulangan juga di ujung tulangan. Dan garis-garis yang tidak kita butuhkan kita bersihkan. Bisa kita trim. Berikutnya kita akan membuat tulangan tumpuan dengan cara mengcopy tulangan pokok. Ini kita copy. Ini tulangan tumpuan sepanjang 1/4 L. Ini juga kita berikan bengkokan. Selanjutnya kita gambar tulangan pokok berikutnya. Kita mirror dari tulangan sebelumnya. Kemudian kita pindahkan. Setelah itu bagian tumpuan kita perpanjang sampai batas tulangan tumpuan di plat B. Kemudian kita beri bengkokan. Kita ambil dari bengkokan tulangan sebelumnya. Dan bagian yang tidak kita perlukan bisa kita hapus. Selanjutnya kita membuat tulangan susut. Lalu kita beri bengkokan pada ujung tulangan susut tersebut. Untuk bengkokan arah berlawanan bisa kita mirror. Untuk tulangan susut bagian bawah dapat kita mirror dari tulangan susut bagian atas. Untuk tulangan-tulangan arah Y, langkah pembuatannya sama dengan tulangan arah X. Selanjutnya kita membuat gambar posisi atau letak daerah tumpuan sepanjang 1/4 LX dan daerah lapangan sepanjang 1/5 LX. Ini yang sepanjang 1/5 LX.
Untuk daerah tumpuan dan lapangan plat B dapat kita copy dari daerah tumpuan dan lapangan plat A. Ini kita copy menuju ke plat B. Langkah selanjutnya adalah kita akan move atau pindahkan tulangan pokok arah X setelah itu kita pindahkan juga tulangan susut arah X. Nah, untuk tulangan arah Y kita nanti akan copy karena di sini ada dua bidang yaitu plat A dan plat B. Pertama yang kita copy adalah tulangan pokoknya. Kita copy ke plat A dan juga ke plat B. Selanjutnya untuk tulangan susut arah Y kita juga copy di plat A, itu posisinya 1/5 bentang, dan juga di plat B di posisi 1/5 bentang juga. Kemudian kita lengkapi gambar kita dengan pemberian notasi untuk besar tulangan dan jarak tulangan yang kita gunakan. Di sini kita gunakan tulangan 10 mm dengan jarak 200 mm untuk setiap tipe tulangan yang sama. Notasi dan dimensinya kita copy ke arah X, kemudian yang ini adalah notasi besar tulangan dan jarak tulangan yang kita copy ke arah Y. Di tulangan susut, kemudian di tulangan pokok plat A, dan di tulangan susut plat A. Langkah berikutnya adalah kita lengkapi gambar dengan keterangan nama plat, tebal plat, dan elevasi. Di sini plat A tebalnya 12 cm dan elevasinya 400. Dan untuk yang plat B juga bisa kita copy dari plat A. Ini kita ganti A menjadi B. Ya, jadi yang ini adalah plat B, tebal 12 dan elevasinya 400. Jangan lupa memberikan dimensi pada gambar kalian, ya. Selanjutnya, arti dari masing-masing simbol pada penulangan. Yang pertama ini segitiga ke bawah, ada garisnya 1, artinya lapisan atas pertama dari atas. Kemudian yang berikutnya, lapisan atas kedua dari atas. Ini kalau diputar searah perputaran jarum jam, segitiganya ke bawah. Yang ketiga ini adalah lapisan bawah kedua dari bawah. Dan yang terakhir adalah lapisan bawah pertama dari bawah. Demikian cara menggambar denah penulangan plat lantai menggunakan aplikasi AutoCAD. Bentuk 3 dimensi dari gambar yang sudah kita buat sebelumnya adalah seperti ini. Jadi ini sengaja dibuat agar kalian lebih memahami posisi penempatan tulangan susut dan tulangan pokok. Ini denah plat lantai jika dibuat dalam bentuk 3 dimensinya. Ikut maket penulangan plat lantai yang terbuat dari kabel NYA 2,5 mm.
Di sini terlihat bidang plat A dan plat B. Kalian juga bisa lihat bagaimana penempatan tulangan seperti tulangan susut yang letaknya 1/5 L. Terlihat pula daerah tumpuan di 1/4 L. Bentuk tulangan pokok dengan bengkokan di daerah lapangan juga terlihat jelas di sini. Semoga ini bisa membantu dalam menggambar denah pelat lantai beton bertulang. Berikut kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, pada sistem pelat satu arah, pelat didukung oleh dua sisi tumpuan, sedangkan pelat dua arah didukung oleh keempat sisinya. Kedua, pada pelat satu arah, rasio bentang yang lebih panjang terhadap bentang yang lebih pendek sama atau lebih besar dari 2, yaitu L/W lebih besar sama dengan 2. Sebaliknya, pada pelat dua arah, rasio bentang yang lebih panjang terhadap bentang yang lebih pendek kurang dari 2, yaitu L/W kurang dari 2. Ketiga, denah penulangan pelat lantai digambar dalam bentuk gambar 2 dimensi menggunakan aplikasi AutoCAD sesuai dengan prosedur penggambaran dan syarat-syarat penulangan lantai. Selesaikanlah soal berikut. Denah suatu konstruksi plat lantai ditunjukkan seperti gambar. Tebal pelat 120 mm, diameter tulangan 10 mm dengan jarak pemasangan 200 mm. Berdasarkan gambar di atas, 1. Tentukan sistem penulangan pada pelat lantai. 2. Gambarlah denah pemasangan tulangan pelat lantai tersebut. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Tetap sehat dan tetap semangat. Jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan 3M. Mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Salam sehat, tetap semangat.